Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan terhadap artikel yang Anda tulis ataupun presentasi yang sudah Anda upload ke YouTube tentang tema sistem matrilineal Minangkabau. Saya akan berikan catatan sedikit, terutama tentang penggunaan istilah keturunan dalam sistem matrilineal. Pada hakikatnya, ketika membahas sistem matrilineal, kita sebenarnya bukan membahas tentang sistem keturunan, tapi kita membahas tentang sistem kekerabatan. Karena itu, sistem matrilineal, meskipun kita membahas keturunan, tapi bukan itu fokus intinya, bukan masalah nasab. Pada intinya adalah kita membawa konsep ini kepada konsep sosiologi atau konsep kebudayaan tentang pengelompokan sosial orang Minangkabau yang lebih cenderung mengelompok mendekat ke keluarga ibu. Itu makanya nama materi kita itu sistem kekerabatan. Kita bukan membicarakan sistem keturunan atau genealogis. Genealogis itu pembicaraan yang lebih tepat dibahas oleh bidang ilmu lain, misalnya bidang ilmu biologi. Ini ya kata sistem kekerabatan. Nah, jadi tadi sudah kita katakan bahwa sistem matrilineal itu fokus kita sebatas kepada pengelompokan sosial masyarakat Minangkabau berdasarkan kelompok kerabat ibu. Nah, nanti puncaknya bahwa kelompok kerabatan ini memuncak kepada satu konsep sosial yang disebut dengan suku. Ya. Itu pertama. Ini yang perlu pertama kita dudukkan, bahwa kita membahas sistem kekerabatan. Kemudian yang kedua, kita lihat apa wacana yang berkembang di artikel. Kita lihat perkembangannya, bahwa sistem kekerabatan orang Minangkabau ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mengalami pemaknaan baru, sehingga muncullah konsep-konsep baru tentang sistem kekerabatan ini. Konsep awalnya itu memang berkerabat menurut garis keluarga ibu. Tapi setelah Islam masuk, kita lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari ungkapan yang merupakan konsensus. Konsensus itu kesepakatan, kesepakatan orang Minangkabau. Bisa kita lihat dalam ungkapan orang Minangkabau itu banasab ka ayah, kemudian baranji ka ibu. Atau kata baranji ka ibu ini juga kita temukan varian lainnya, yaitu bakari ka ibu. Nah, ungkapan ini sangat jelas sekali. Pasti sudah dipengaruhi oleh periode Islam, ketika orang Minangkabau sudah mulai menjadikan Islam sebagai agama yang dianutnya. Kata-kata nasab itu merupakan mustalahat min mustalahatil Islam, merupakan peristilahan yang muncul dari peristilahan Islam, terutama peristilahan fikih ya. Nasab itu tali darah ya. Nah, banasab ke ayah. Orang Minangkabau mengakui bahwa dia itu banasab ke ayah, bertali darah ke ayah. Kemudian bakari ka ibu. Bedakan, satu nasab, yang satu kari, kerabat. Nasab itu individu, kaitannya individu dengan ayah. Sementara kari itu pengelompokan. Bakari ka ibu atau baranji ka ibu. Nah, bakari ka ibu, individu dalam kelompok itu dibuatkanlah ranjinya. Ranji atau
daftar himpunan anggota kerabat. Itu disebut dengan ranji. Nah, Banasabta Ayah menunjukkan adanya konsep-konsep patrilineal dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Kemudian yang paling utamanya adalah bakari ke ibu. Nah, asal usul pembentukan kata kerabat, karib. Karib itu bahasa Arab dekat, berkerabat ke ibu, mengelompok secara sosial menjadi unit-unit sosial kepada keluarga ibu. Kita lihat nanti aplikasi dari Banasabta Ayah.